Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 1 pada tugas uji pemahaman pada halaman 10-11 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Masuk ke soal pertama berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Kolam ikan Pak Talib ditumbuhi eceng gondok, kangkung, dan ganggang hijau. Di dalam kolam dipelihara banyak ikan nila. Sementara di permukaan air ditemukan populasi jentik-jentik nyamuk. Keanekaragaman hayati yang terjadi adalah tingkat titik-titik. Bagian keanekaragaman hayati di kolam ikan Pak Talib mencakup berbagai spesies organisme yang berbeda-beda. Di dalamnya terdapat ekosistem air tawar yang mendukung kehidupan berbagai jenis organisme, seperti ada eceng gondok, kangkung, ganggang hijau, ikan nila, dan jentik-jentik nyamuk. Eceng gondok, kangkung, dan ganggang hijau merupakan contoh keanekaragaman tumbuhan air. Ikan nila mewakili keanekaragaman spesies ikan, dan jentik-jentik nyamuk merupakan contoh keanekaragaman serangga air. Dengan demikian, jawaban yang bisa kita pilih adalah opsi B, yaitu keanekaragaman tingkat spesies. Masuk ke soal kedua berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, di kebun terdapat tanaman jeruk, jambu air, dan mangga. Kedua, di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta berkumpul banyak orang yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Ketiga, Kebun Raya Bogor memiliki tanaman kelapa, pinang, aren, dan kelapa sawit. Keempat, wilayah perairan laut Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang, estuari, dan pantai pasir. Dan kemudian pernyataan kelima, beberapa koleksi hewan di Taman Safari Bogor, antara lain harimau, singa, dan macan tutul. Pernyataan yang menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat spesies ditunjukkan oleh nomor ... Dan pernyataan yang menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah nomor 1, 3, dan 5. Yaitu di kebun terdapat tanaman jeruk, jambu air, dan mangga. Setiap tanaman tersebut mewakili spesies tanaman yang berbeda. Pernyataan ketiga, Kebun Raya Bogor memiliki tanaman kelapa, pinang, aren, dan kelapa sawit. Kembali, setiap tanaman tersebut adalah spesies yang berbeda. Kemudian kelima, pernyataan yang juga bisa termasuk opsi yang benar, yaitu beberapa koleksi hewan di Taman Safari Bogor, antara lain harimau, singa, dan macan tutul, yang mana setiap hewan tersebut mewakili spesies hewan yang berbeda. Masuk ke soal ketiga berikut Gen. Ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alamiah. Keanekaragaman hayati tingkat spesies yang tertinggi umumnya terjadi pada ekosistem ... Dan keanekaragaman hayati tingkat spesies yang tertinggi umumnya terjadi pada ekosistem alamiah. Karena ekosistem alamiah menyediakan beragam habitat dan kondisi lingkungan yang mendukung keberagaman spesies organisme hidup. Sebagai contoh, dalam ekosistem alamiah seperti hutan, sungai, dan laut, terdapat berbagai macam organisme hidup yang beradaptasi dengan lingkungan mereka masing-masing. Sehingga jawaban yang bisa kita pilih adalah C, sungai, yang termasuk dalam ekosistem alamiah. Kita masuk ke soal keempat berikut ini, Gen. Perhatikan gambar yang ada ini. Di suatu kolam, dipelihara 40 ekor ikan koi. Perbedaan ciri-ciri fisik yang tampak dalam populasi tersebut merupakan keanekaragaman hayati tingkat bagian. Perbedaan ciri-ciri fisik yang tampak dalam populasi ikan koi merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen atau genetik. Keanekaragaman genetik mengacu pada variasi dalam genotip individu dalam suatu populasi atau spesies. Dalam kasus ini, perbedaan dalam ciri-ciri fisik antara individu-individu ikan koi mencerminkan variasi dalam genotip mereka, yang dapat mempengaruhi penampilan fisik mereka seperti perbedaan warna, perbedaan pola corak, dan ukurannya. Jadi jawaban yang bisa kita pilih adalah opsi A yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati tingkat genetik. Kita masuk ke soal esai pertama atau poin A berikut Gen. Perhatikan
soal yang ada ini. Orang Indonesia, Spanyol, dan Senegal memiliki nama spesies yang sama, yaitu Homo sapiens. Opsi A, apakah ketiga kelompok manusia tersebut memiliki perbedaan? Jelaskan. Bagian, meskipun orang Indonesia, Spanyol, dan Senegal memiliki nama spesies yang sama, yaitu Homo sapiens, terdapat banyak perbedaan antara ketiga kelompok manusia ini. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mencakup aspek-aspek seperti: pertama, ada faktor genetik. Meskipun semua manusia adalah Homo sapiens, setiap populasi manusia dapat memiliki variasi genetik yang unik. Ini bisa mencakup perbedaan dalam gen tertentu, pola genetik, atau frekuensi alel tertentu yang mungkin lebih umum atau jarang di antara populasi tertentu. Kemudian berkaitan ciri fisik. Manusia dari berbagai wilayah geografis cenderung memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, seperti yang umum adalah warna kulit, bentuk wajah, tekstur rambut, dan fitur fisik lainnya. Sebagai contoh, orang Indonesia cenderung memiliki kulit coklat atau sawo matang, sedangkan orang Spanyol mungkin cenderung memiliki kulit yang lebih cerah atau putih. Kemudian berkaitan dengan lingkungan dan geografis. Lingkungan tempat tinggal tentu dapat mempengaruhi adaptasi dan kebiasaan manusia. Misalnya, perbedaan dalam iklim, jenis makanan yang tersedia, dan kondisi lingkungan lainnya yang dapat membentuk pola-pola hidup dan budaya yang berbeda di antara populasi manusia. Jadi, meskipun semua manusia termasuk dalam spesies yang sama, perbedaan-perbedaan di atas menunjukkan bahwa ketiga kelompok manusia tersebut tentu memiliki variasi yang signifikan dalam hal genetik, fisik, budaya, dan lingkungan. Masuk ke soal esai kedua atau poin B, yang mana sekaligus sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini, kan. Jadi perhatikan soal yang ada ini. Tergolong keanekaragaman pada tingkat manakah perbedaan-perbedaan yang telah kita sebutkan sebelumnya? Bagian, keanekaragaman tersebut tergolong pada tingkat gen atau tingkat genetik. Keanekaragaman pada tingkat individu atau genetik adalah istilah yang merujuk pada variasi genetik antara individu-individu dari spesies yang sama. Seperti yang terjadi di antara orang Indonesia, Spanyol, dan Senegal, yang semuanya termasuk dalam satu spesies yang disebut sebagai spesies Homo sapiens. Perbedaan-perbedaan ini dapat mencakup ciri-ciri fisik seperti warna kulit, bentuk wajah, tekstur rambut, dan fitur fisik lainnya. Nah, variasi ini bisa dipengaruhi oleh yang namanya tadi faktor genetik, tetapi juga oleh faktor lingkungan dan faktor lainnya. Nah, Sobat Gen, itulah pembahasan tuntas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 1 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 10-11 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.